Action. Cut. Cut. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fitriliani atau yang lebih akrab dipanggil Aviu. Saya dari PMI Rayon Abdurrahman Wahid, Komisariat Raden Mas Said Cabang Sukoharjo. Di sini sebagai persyaratan mengikuti Sekolah Kader Kopri PMI Cabang Kudus, saya akan sedikit cerita atau sedikit sharing perihal isu yang ingin saya angkat. Namun isu ini sudah lama terjadi sahabat, yaitu sekitar bulan April 2019. Tapi jujur saya masih suka sekali dengan isu ini karena mau tidak mau diakui isu ini masih saja sering terjadi di area kampus dimanapun itu. Nah, isu yang saya angkat sahabat yaitu pelecehan seksual yang dialami oleh mahasiswi dan pelakunya adalah dosen. Berikut portal berita yang akan saya lampirkan. Sabar dan tunggu. Nah, itu tadi ya beberapa portal berita yang saya lampirkan. Jadi dari situ kita bisa mulai paham ya kasus apa yang terjadi di IAIN Gorontalo sekitar tahun lalu bulan April, dan itu termasuk kasus besar sahabat karena beberapa mahasiswa bahkan dari kampus-kampus lain juga ikut berdemo perihal kasus yang gimana ya, bisa dibilang itu kasus yang berbelit-belit namun penyelesaiannya tidak cepat diselesaikan kayak gitu. Jadi ketika mahasiswinya mendapatkan perlakuan tidak senonoh atau bisa dibilang memang pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum tersebut, namun beberapa kali melakukan tuntutan tidak diterima atau ada alasan-alasan lain. Bahkan ternyata sahabat, korbannya bukan hanya satu atau dua orang, korbannya bisa dibilang banyak, namun hanya secara yang saya baca di LPM Humanika ini ya, LPM Humanika itu LPM di kampus IAIN Gorontalo tersebut menceritakan sekitar ada 4 orang yang berani cerita perihal apa yang dialami. Karena mungkin masih banyak ya perempuan-perempuan yang belum berani menyuarakan apa yang mereka alami, apalagi perihal pelecehan seksual itu adalah hal yang benar-benar intim dan gak semua orang itu berani bercerita karena mungkin beberapa dari mereka mengalami trauma. Nah, dari kasus yang saya baca itu, dari kasus yang saya dalami atau yang sampai saya buat tulisan ini, dari situ saya benar-benar gimana ya, mengecam tindakan tersebut. Bagaimana bisa seorang dosen, seorang oknum yang mempunyai pendidikan tinggi, ilmu agama yang bisa dibilang juga banyak, dimana seorang guru dalam pepatah Jawa adalah digugulan, ditiru, namun kenapa malah justru memberi malu seperti itu sahabat. Jadi judul yang saya ambil di sini adalah seorang pengajar justru jadi penghancur, dimana ya memang seharusnya dosen itu menjadi pengajar bagi kita. Kenapa malah menghancurkan masa depan perempuan, malah menghancurkan mahasiswinya, masa depan mahasiswi tersebut. Ini yang harus menjadi PR besar kita sahabat. Jadi solusi dari tulisan yang saya buat ini, solusi dari kasus yang saya pelajari atau kasus yang saya baca ini adalah ketika kita sebagai perempuan ditindas atau kita mendapatkan perlakuan yang tidak layak. Iya, saya tahu berbicara itu memang berat, berbicara itu memang susah. Namun kita harus usahakan paling tidak bicara kepada 1 atau 2 orang yang bisa kita percaya bisa menangani kasus tersebut, 1 atau 2 orang yang bisa kita percaya untuk bisa menjaga rahasia. Karena gimana sahabat, kalau kita hanya memendam hal tersebut, yang menerima luka, yang menerima perih dan ruginya kita pribadi, kita sendiri, orang yang bersangkutan, orang yang merampas hak-hak kita, orang yang telah menindas harga diri kita. Mereka malah justru akan senang jika tidak ada laporan apapun, jika kita hanya berdiam diri. Jadi ayo bergerak atau mati dan tertindas. Nah, sekian ya
video singkat yang bisa saya sampaikan perihal isi tulisan saya. Mungkin sahabat-sahabat bisa lebih lengkapnya menyimak di tulisan saya ya, dimana saya menceritakan tentang isu yang sampai saat ini benar-benar masih saya pelajari karena masih sering terjadi di sekeliling kita yang harus kita selesaikan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.